Bagaimana membuat kita itu menjadi tenang? Rezeki mah udah ada yang ngatur, karena Allah sudah menakar dan mengukur bahwa rezekinya saya hari ini ya segitu, sama seperti hari-hari biasanya. Ini sesuatu yang kita selalu dengar, ini yang sulit gitu. Kemudian apalagi rezeki itu dari Allah, kita sebagai wasilah, nah semacam itu. Kalimat itu kan sering kita dengar, tapi pada kenyataannya di lapangan ini sulit sekali gitu. Harta yang mengalir itu tidak akan membusuk, tapi harta yang dihentikan itu akan membusukkan kehidupan kita jauh dari keberkahan hidup. Itu logis itu tuh. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lain, kenapa kok saya harus berpikir semacam itu? Datang aja gitu, kalaupun udah ngasih, ya udah kasih, anggap aja itu sedekah gitu. Misalnya memberikan sesuatu pada orang lain, udah nggak usah tahu deh, lupain aja, lu ngasih apa ke siapa, lupakan saja gitu. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa nggak itu dilakukan? Bisa nggak itu dilakukan? Jadi intinya sih, pergi ke pasar beli pepaya, bungkus plastik warnanya merah. Cakep. Warna mas. Ikhlas itu memang tidak mudah, tapi kalau dilatih jadi indah. Sederek Saikoji, kita bertemu lagi. Kali ini kita agak geser siang, karena memang kebetulan kedua beliau ini orang sibuk-sibuk sekali, barusan mengikuti rapat di luar kota. Jadi Yang bicara sedang menuju perjalanan menuju kematian. Oh, semua sama. hanya masalah etika menyampaikan. Oh ya, etika ya. Ini ada etika nggak? Oh, Penuh etika ya. jaga sekali jaga etika. Tadi tuh apa bilang? Saya Nanti keterusan sampai asar. oh, keterusan sampai asar ya. Itu kan hanya penyampaian beliau. Sebetulnya mah kan antum jawab. Saya kirain keterusan sampai kuburan. Saya bilang itu hanya masalah etika penulisan. Itu juga. Doain saya cepat mati, jangan gitu sih mas. Jangan, nanti kehilangan saya loh. Kehilangan nggak ini tak, nggak sedih tak kalau saya nggak ada. Ya gimana ya, sedihnya ngurangin saingan. Astagfirullahaladzim. Jadi barusan sebetulnya di luar frame ini tadi kita ngobrol bagaimana sebuah teori katakanlah atau sebuah tesis bisa menjadi ada di bawah alam sadar, menjadi sebuah keyakinan. Kata beliau berdua nih, bagaimana ya terkait dengan persoalan ikhlas gitu ya, terus rezeki. Ya itu tadi, bahwa di warung saya ada orang atau ada sekelompok orang yang memang sudah jadi captive market lah katakan. Dan kemudian ketika mereka hari itu atau satu hari tidak hadir, ternyata pendapatan warung saya itu sama-sama aja. Ada mereka, nggak ada mereka. Karena ketika tidak ada mereka, hadirlah Allah mengirimkan rezeki melalui orang lain gitu. Kita tahu bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari kehadiran orang-orang yang jadi captive market kita. Kita tahu, cuman bagaimana membuat kita itu menjadi tenang. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Misalnya kemarin dapatnya 100.000, sekarang nggak akan jauh-jauh tanpa kehadiran yang ini, karena Allah sudah menakar dan mengukur bahwa rezekinya saya hari ini ya segitu, sama seperti hari-hari biasanya. Nah tadi ada sedikit diskusi dengan Mas Gun, bagaimana ya caranya, bagaimana kita bisa bersikap, ya sudahlah, itu mah urusan Allah. Teorinya sih gampang, menanamkannya bagaimana? Apa kata Mas Gun? Itu yang terjadi di saya. Kata Mas Gun gimana tadi? Mas Gun tuh berpendapat bagus, cuman ya karena dia yang berpendapat saya tidak bisa menceritakan kan gitu. Menurut Mas Gun gimana? Ya pendapat saya emang bini mesti dua mas, bini mesti dua mas.
Apa? Gini mesti dua. Gimana sih urusannya ke begini? Utara, selatan gitu kan ya biasa out of the box. Karena ketika kurang dari yang sini, dapat dari yang sini. Baru dua. Yang lebih dari itu nggak pamer-pamer loh dia. Teman kita satu aja belum, terus. Memang yang masalah kita bersama sebenarnya adalah meyakini ada beberapa poin tadi ya yang sering disampaikan oleh Mas Ake ya, dan kita ngasih orang harus terima kasih. Loh kenapa gitu kan? Ya karena dia uang kita itu dibawa sampai akhirat kan, itu harus terima kasih sama dia. Kalau nggak ada yang dikasih repot gitu ya, kayak orangnya kaya semua gitu, ini mau ngasih sama siapa gitu ya. Meyakini itu memang untuk saya gitu, untuk saya memang sesuatu yang saya lagi proses belajar ya. Meyakini sesuatu yang kita selalu dengar ini yang sulit, kemudian rezeki itu dari Allah, kita sebagai wasilah, nah semacam itu, kalimat itu kan sering kita dengar, tapi pada kenyataannya di lapangan ini sulit sekali gitu. Yang tadi saya ceritakan gitu ya, misalnya saya ini sangat kesel dengan tukang parkir gitu. Pas berhenti kosong gitu, keluar split karena Jadi kosong tuh maksudnya Mas ketika berhenti ada kesulitan, bahkan tukang parkir tuh nggak ada gitu kan. Yang parkirin nggak ada tukang parkir. Iya. Pas keluar kok ada. Tahu prit gitu. Iya. Nggak taunya dia duduk itu tadi tuh ngamatin Iya. kita gitu. Ya semacam itulah gitu. Itu suka jengkel gitu ya. Kemudian kalau misalnya jalan gitu mau ke Indomaret atau Alfamart, wah ada tukang parkir yang malas berhenti gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lain, kenapa kok saya harus berpikir semacam itu? Datang aja gitu. Kalaupun udah ngasih, ya udah kasih. Anggap aja itu sedekah gitu. Nah, hal-hal semacam ini memang harus saya tanamkan terus ya. Misalnya memberikan sesuatu pada orang lain. Udah nggak usah tahu deh. Lupain aja. Lu ngasih apa ke siapa, lupakan saja gitu. Bisa nggak itu dilakukan? Kita harus terus memikirkan hal itu supaya lama-lama masuk ke alam bawah sadar, dan ketika ada kawan atau siapa yang kelihatannya butuh gitu kan, ya udah kasih, udah selesai, lupain gitu ya. Sebenarnya itu hal yang mudah, nanti Allah kan kasih ganti. Tadi seperti Mas Ake tadi kan, ini kosong, nanti pasti ada yang ngalir lagi gitu. Karena janji Allah kan sedekah itu tidak akan membuat kau miskin atau tidak mengurangi hartamu. Oh persis. Malah kan nanti malah bertambah gitu ya. Ya. Itu hadis riwayat Muslim itu. Rasulullah itu bilang begitu. Kadang-kadang yaitu kenapa kita harus berterima kasih. Ketika kita berniat mau sedekah dengan uang yang misalnya tadi 1.000, ini katakan jadi 10.000, itu kadang-kadang yang mau disedekahin itu nggak ada. Makanya tadi bahwa kita sebetulnya harus berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah kita, karena itu adalah dia yang membawa dia yang membawa sedekah kita ke akhirat nanti gitu kan. Dia yang jadi saksi kan, oh saya dikasih sedekah oleh Mas Gun, itu ada persaksiannya kan. Jadi kenyataan tadi di mobil aku perhatiin aja, ini sering terjadi sama saya. Udah nyiapin nih buat parkir, tukang parkirnya kagak ada. Tukang parkirnya nggak ada. Niatnya sudah mau memberi. Jadi itu kira-kira Pak Ustadz yang kami butuhkan itu adalah bagaimana ya menanamkan kepada diri kita supaya sedekah itu easy going aja. Ya itu butuh pelatihan setiap hari ya, terus afirmasi untuk diri sendiri itu setiap hari begitu. Ketika kita sudah mulai agak seret, agak berat gitu kan, itu sedekah gitu loh. Terus apa itu? Duit lu akan dibawa sampai akhirat gitu. Makanya ada satu cerita di mana dia sangat mencintai hartanya ingin dibawa ke akhirat loh. Kita bingung kan, wah cinta banget sama duitnya gitu. Ternyata caranya yaitu disebar itu. Kan dia bawa lagi ke akhirat. Ini bener juga saya pikir. Ya, nah itu terus-menerus saja kita pikirkan pola pikir semacam itu, insya Allah saya yakin itu akan berhasil gitu loh. Punya duit berapapun juga lempar dengan satu keyakinan Allah akan ganti kok, Allah akan ganti kok, nggak usah takut miskin sama tadi kan Mas. Sudah, apalagi sih umur udah segini kok gitu loh ya nggak usah kita bicara usia lah ya. Hidup itu cuma sebentar kan ya, banyak kan rekan-rekan kita dengan usia yang jauh lebih muda yang udah dipanggil pulang gitu kan, belum siapa apa-apa, itu ngeri loh.
Nah, ini menarik memang, bahwa memang tadi yang didiskusikan itu apa ya, sebuah teori-teori yang udah kita ketahui ya, tapi kemudian yang agak sulit adalah mengendapkan dalam jiwa yang kemudian diamalkan otomatis. Tadi dengan apa namanya, kata Mas Kun mah harus terus memikirkan itu, terus melakukannya terus ya, melatih. Dan kalau memang pakai konsepnya melatih, saya setuju. Jadi kita melatih diri itu adalah sepanjang hidup, sepanjang kehidupan kita. Kalau kita petakan, kalau menurut saya dari apa yang sudah kita dapatkan itu berarti meliputi tadi ilmu, kemudian tafakur, memikirkannya, lalu tadabur, melihat bukan hanya teks tapi lebih pendalaman pada makna tadabur, dan kemudian diamalkan kan. Jadi dari teks itu yang kita tahu ya, kemudian kita menghayati dalam bentuk memikirkannya, merenungkan, kemudian tadabur, mendalami lebih dalam, lebih dari sekedar tafakur, kemudian mempraktekannya meski sedikit, tapi kan di situ timbul pengalaman-pengalaman. Kemudian apalagi istiqomah, melakukannya terus sampai kehidupan berakhir. Kita kan tidak bisa pernah tahu rasa kopi kalau ngelihat dari sasetnya aja gitu kan. Kita harus nyeduhnya dulu, di grinder ya kan, di grinder dari wanginya. Nah, kita nanti mencocokkan antara wangi yang didapat di kopi Cangkir nih. Jadi kemarin saya belum diminum, wanginya udah dapat Mas, jadi udah on dulu tuh, udah on dulu. Jadi ada proses ilmu yang kita dapat. Kopi Cangkir tuh kopinya dari mana, kita sering diskusikan sama Mbak Susi, sama Kang Ake, dari mana saja dapatnya, di roastingnya berapa persen, dan seterusnya, nanti grindingnya gimana, dan seterusnya. Lalu kita rasakan. Jadi itu proses yang memang tidak berhenti pada tataran pengetahuan saja. Kembali lagi tadi, tafakur, tadabur, ya kan? Kemudian amalkan. Pastikan kita, oh kita ngambil sikap ini. Apa? Ya dari, yang ngeri kan kalau kita nggak tahu konsideran runtutan ilmunya kemana. Beruntung sekali kita tahu ilmunya. Bayangin kalau yang nggak ada ilmu acan gitu ya, nggak ada pengetahuan gitu tuh. Yang ada puyeng aja gitu. Kita tahu bahwa Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun yang hanya mengandalkan melata di bumi, melainkan Allah lah yang menjaminkan rezekinya. Binatang begitu, bayi nggak bisa apa-apa, lahir kan nggak punya kemampuan apa-apa, bayi itu ngomong juga kagak bisa. Rezekinya datang sendiri ya. Iya, ibunya ngasih ASI, mungkin nggak ibunya nggak ngasih rezeki, Allah kasih rezeki di situ berupa insting kepada para ibu untuk memiliki kasih yang luar biasa. Bahkan dia kadang-kadang kasihnya lebih kepada bayinya daripada ke suaminya. Bayi tidak usah kerja keras, kenyataannya Allah membuktikan begitu. Allah itu pasti kasih terbitkan, tidak pandang agamanya apa ya, mau Islam mau tidak, mau beriman mau beramal mau tidak, dia tumbuhkan kasih sayang dari hati ibu untuk memperhatikan anaknya, khususnya ASInya itu atau pengganti ASI. Jadi fakta psikologinya yang kita dapatkan dari kekhawatiran yang berlebih itu nggak nambah rezeki kok. So, di pengalamannya kan kita ngalami khawatir cemas yang berlebihan juga nggak nambah itu. Emang jatahnya udah segitu. Kekhawatiran itu hanya bikin hati gelisah, pikiran buntu, langkah jadi sempit. Sedangkan kalau kita melalui tafakur dan tadabur tadi, pengulangan yang terus-menerus, itu akan menimbulkan ketenangan dan bahkan membuka kreativitas baru. Itu berupa logika-logika bisnis baru. Daun yang jatuh berguguran artinya mati itu. Umurnya sudah, ajalnya sudah ditentukan. Apalagi rezeki kita ya. Apalagi rezeki kita. Tadi barusan dikatakan kan, mana kosomalun min sodako, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah, tidak akan berkurang. Kita sudah tahu. Tinggal itu diuji secara pengalaman kan. So, sedekah meski kecil gitu ya tadi kan, amati lalu rezeki akan cukup. Setelah itu tuh lalu muncul rasa tenang, rasakan itu muncul situasi tenang, dan kadang datang peluang-peluang yang nggak
terduga itu. Sedekah itu bukan sekedar mengurangi harta, tapi mengalirkan energi sosial kan, mengalirkan energi, dan orang lain mendoakan kita, dan Allah tentu akan membuka rezeki kita dari pintu lain. Kalau pakai analogi logis ya, air yang mengalir itu tidak akan membusuk. Sama harta juga, harta yang mengalir itu tidak akan membusuk, tapi harta yang dihentikan itu akan membusukkan kehidupan kita jauh dari keberkahan hidup. Itu logis itu tuh. Nah, sekarang tinggal yang tadi, tadabur itu menggabungkan ilmu yang kita tahu dengan rasa tuh. Ada pertanyaan, kita kan sudah diukur rezekinya nih, sudah ditakar. Apakah rezeki itu sama dengan kita harus bekerja atau gimana? Tapi sudah, tanpa bekerja keras pun, bayi, burung, binatang melata, mereka juga sudah dijamin Rezekinya. Iya. Tapi kan esensi kehidupan kan bukan hanya makan dan minum doang, tapi interaksi sosial. Ketika kita melakukan sesuatu, ya Kang Ake di sini mohon maaf, yang menggantungkan kehidupan bekerja di sini berapa orang kan? Plus keluarganya, belum staf di kampus, belum di mereka, dan itu menimbulkan interaksi sosial kan. Dari uang yang didapat, dia belanjakan ini, muter tuh, distribusi sosial, distribusi ekonomi. Nah itu sebetulnya nilai ibadahnya kan di situ. Sebetulnya bukan ansih rezekinya doang. Bukan, ya, kalau itu masuknya ke bab akidah itu ya, bab tauhid itu. Jadi intinya sih, ilmu itu yang memberi dasar, amal itu memberi pengalaman, tadabur itu ngasih bobot rasa. Jadi semua itu menjadikan pengetahuan kita bukan sekedar hafalan gitu, bukan hanya pengetahuan, tapi keyakinan yang hidup, yang memang tumbuh hidup.